banyak mungkin orang yang tertarik, kok ini enak ya, mungkin pekerjaan ini, bisnis ini enak seperti itu. Dan pada satu titik, kira-kira pada tahun kedua perjalanan kami, itu hampir semua tim inti kami yang mungkin bisa dibilang senior, itu dibajak oleh kompetitor. Jadi kami hanya disisakan nggak sampai 10 orang. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan saya Ivana. Nah, If, hari ini kita mau bahas tentang apa? Oh, seru banget. Tadi di backstage aja kita tuh udah membahas dengan seru sekali ya. Kita akan bahas tentang bajak dan membajak. Ini bukan masalah sawah ya? Oh, bukan sawah tentunya. Ini sesuatu yang actually di dunia bisnis sudah sering kita temui. Ya. Nah, hari ini narasumber kita akan sharing bagaimana pengalaman mereka mengalami hal tersebut dan akhirnya bisa survive and thrive above it. Langsung aja, silahkan para narasumber untuk bisa memperkenalkan diri. Shalom, nama saya Henry, saya entrepreneur di beberapa bidang industri dan hari ini juga akan membawakan topik di bidang jasa refleksi. Hari ini saya melakukan pelayanan di GMS sebagai coach di GMS Malang Barat dan juga hari ini kami melayani sebagai companion dan juga bergabung bersama tim diskon di GMS Malang. Hari ini saya hadir bersama istri saya. Shalom, nama saya Christine. Saya membantu suami di dalam pekerjaannya dan juga di gereja. Saya sebagai pendoa, sebagai coach bersama suami dan juga di tim companion. Oke. Langsung aja kok ya? Yes. Boleh aja langsung cerita gimana sih awal mulanya memulai usaha bisnis refleksi ini? Iya, jadi kalau dari awalnya itu kami awalnya karena kami pernah bekerja sebagai profesional di luar negeri. Lalu kami memutuskan untuk kembali membantu bisnis keluarga. Saat membantu bisnis keluarga itu kami mengikuti salah satu acara di GMS yaitu MY Effect di 2011. Nah, di situ kami mendapatkan paradigma. Kan itu ya? Di Surabaya. Iya, di Surabaya. Waktu itu mendapatkan sebuah insight yang berbeda bahwa ternyata bisnis sama pelayanan kita itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Kita harus bisnis sama pelayanan itu ya jadi satu paket gitu ya. Dan saya juga punya kerinduan, Tuhan kami kepengen juga bisa memulai suatu usaha sendiri yang bukan bersama keluarga, yang kami bisa bekerja, kami bisa memuliakan nama Tuhan, dari situ kami bisa melakukan banyak hal menjadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya kami diberikan Tuhan kesempatan untuk membuka di bisnis jasa refleksi. Banyak perkara mujizat yang terjadi dari pencarian tempat, sampai pencarian tenaga kerja yang waktu awal, itu benar-benar bagaimana kami bertemu dengan koneksi-koneksi ilahi yang Tuhan sediakan. Nah, dari situ kami akhirnya memulai bisnis kami, mulainya di tahun 2013. Seperti itu. Mulainya dengan berapa itu namanya? Pegawai. Kalau awalnya bisa dihitung dengan hitungan jari, jadi nggak sampai 10 awalnya gitu ya. Jadi kurang lebih itu, tapi Tuhan luar biasa. Kami mengalami banyak badai dalam kegiatan jasa ini, dalam bisnis ini. Tuhan izinkan terjadi. Dan pada tahun 2018 itu kami dipercaya, sebelum pandemi itu kami dipercaya untuk pindah ke tempat yang lebih besar. Nah, di tempat yang lebih besar itu kami mengalami pandemi juga. Pandemi musim yang baru di situ, sempat nggak bisa beroperasional dengan baik. Tapi Tuhan izinkan sampai hari ini juga masih bisa growth dengan luar biasa. Hari ini mungkin kalau orang yang ada dipercayakan di kami ini kurang lebih 10 kali lipat dari yang awal. Pertumbuhannya 10 kali lipat dari yang awal. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, bentar saya mau tanya juga. Ini mungkin pertanyaan juga banyak orang ya. Ini kan lebih ke arah jasa gitu ya. Dan sangat tergantung pada SDM-nya. SDM gitu ya. Kalau misalnya barbershop gitu atau salon gitu, tergantung pada tukang potongnya. Kalau refleksi juga tukang pijitnya atau apa namanya terapis atau terapisnya. Apa gitu. Nah, dengan seperti itu, apakah ada profitnya gitu? Soalnya kadang kan kita bayar dengan sekian gitu, padahal dengan interior yang wow gimana, terus nanti ada minuman jahenya, ada apanya, tapi ya dengan refleksi, dengan barbershop, dengan apa itu malah eksis atau malah tambah banyak buka cabang seperti itu. Kalau secara profit sebenarnya semua bidang jasa itu sangat bagus ya kalau kita ngomong profit, karena apa yang kita berikan itu sebetulnya kan bentuknya bukan sebagai produk. Kalau sebagai produk kami juga ada di bidang manufacture itu selalu ada limitnya seperti itu karena ada kompetitor dan sebagainya. Kalau ini kan kita yang menjual itu adalah nilai atau jasa itu sendiri. Jadi bagaimana customer bisa menghargai jasa yang diberikan itu yang memberikan nilai yang lebih untuk bisnis ini. Jadi secara profit
Jadi justru kalau jasa profitnya lebih luar biasa kok dari produk. Pindah lah kok. Seperti itu. Kadang-kadang ya terus terang ya kita langsung hitung dengan sekali refleksi berapa? 100.000 atau berapa gitu. Gitu apakah begini terus kira-kira yang hadir, cost-nya, maintenance-nya dan sebagainya. Berarti customer yang datang berapa? Customer-nya berarti luar biasa jumlahnya ini. Puji Tuhan dipercayakan luar biasa. Tapi karena itu ada tantangan selanjutnya gitu ya, bahwa ada gula, ada semut gitu kan. Nah, makanya seperti yang tadi kan kita bahas di awal nih soal bajak membajak. Nah, langsung masuk topik itu aja. Langsung aja, boleh bisa cerita. Ya, jadi waktu awal setelah kami memulai itu, kami itu sempat juga mengalami suatu masa yang luar biasa. Jadi Tuhan izinkan bisnis yang kami mulai itu langsung tiba-tiba booming gitu ya. Jadi kami diterima di masyarakat dengan sangat baik, respon masyarakat sangat baik, sehingga seperti tadi Ko Fandi bilang ada gula ada semut gitu ya. Jadi intinya banyak mungkin orang yang tertarik, kok ini enak ya, mungkin pekerjaan ini, bisnis ini enak seperti itu. Dan pada satu titik kira-kira pada tahun kedua perjalanan kami, itu hampir semua tim inti kami yang mungkin bisa dibilang senior, itu dibajak oleh kompetitor. Jadi kami hanya disisakan nggak sampai 10 orang. Jadi hampir separuh lebih itu dibajak sama kompetitor. Itu apakah terapisnya termasuk yang bagian manajerial admin juga? Mostly terapis, tapi ada juga di bagian penerimaan tamu. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi kalau boleh tahu ini waktu tahun 2013 waktu awal buka, itu apakah bidang usaha refleksi sudah banyak di Malang? Saat itu belum banyak justru. Oh, jadi termasuk pioneer ya waktu kami itu termasuk yang pertama yang mengkonsep tadi refleksi dengan value yang berbeda ya. Mungkin kalau selama itu mungkin massage itu dikenalnya sebagai hal yang mungkin kurang baik, tapi kami memberikan massage dengan nilai yang keluarga dengan bisnis value yang berbeda seperti itu. Terus ketika booming itu di tahun 2015 itu ya, kompetitor mungkin ngeliat nih, udah tahun jalan, kok jalan terus gitu ya. Kemudian mau nembak gitu, jadi kompetitor baru. Kompetitor baru, betul. Oh, wow, langsung dibaca gitu. Nah itu apa yang terjadi waktu itu? Mungkin boleh gantian ini. Ya. Ini kan membantu kerja nih, pasti ngalamin nih. Terus yang baca itu berarti satu perusahaan ini ya? Gitu. Jadi mereka nggak mau susah copy paste gitu ya. Langsung dengan cara orang-orang langsung tuari semua, pindah gerbong gitu ya? Iya, betul. Atau bedol desa gitu nama bahasa Jawanya. Jujur ketika mengalami hal itu, shock pasti ya, kaget ya. Dalam waktu sehari gitu Ci? Itu diatur dalam dalam seminggu kurang lebih. Jadi satu demi satu. Lantas kita kok jadi aneh ya. Kayaknya kok kalau misalnya ada yang ini nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Kita ya shock, kaget juga. Dan setelah itu ya setelah kita cari tahu ternyata ya memang pergi ke sebuah tempat itu gitu kan akhirnya juga ya itu berita kan tersebar gitu kan, tahu kemana-kemana akhirnya yang lain cerita kayak gitu kan. Kalau dibilang secara hati ya sedih ya ini, cuman kita cepet bangkit ya, cepat move on, apalagi pada saat itu puji Tuhan kita pun juga sudah bergereja ya. Kami waktu itu kami datang ke gembala kami juga, kami dikuatkan gitu ya. Terus dan kami juga ayo mulai mempraktekkan iman gitu ya. Terus kita bangkit, terus kita ya segera atur strategi juga, kita panggil yang tersisa itu, kita juga wah ini disisain cuman yang pada saat itu kami melihat yang kurang menarik gitu ya bagi kami gitu kan. Terus tapi ya udahlah dengan 5 roti 2 ikan yang ada, kita kumpulin mereka, kita tanya kenapa ya kira-kira kok bisa kayak gini gitu. Kita coba tukar pikiran sama mereka, kita juga minta bantuan mereka untuk berjuang bersama-sama gitu, membangun kembali gitu kan. Terus kita perbaiki sistem yang ada ya, kami perbaiki peraturan, kami perbaiki apa yang bisa kita tingkatkan. Dari situ kita juga mengandalkan Tuhan ya, kita berdoa, kita start rekrutmen lagi, dan puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang sebagai pengganti. Dan ketika kita melalui itu beberapa tahun ke depan hingga hari ini, ternyata orang-orang yang disisakan, yang pada saat itu kami melihat mereka, wah kok disisain yang itu, sampai hari ini mereka jadi tim inti kami sampai hari ini. Yaitu yang puji Tuhan yang kita syukuri ya. Jadi di dalam setiap apa yang dialami itu ada rencana Tuhan, dan kita memang belajar banyak ya. Mungkin pada saat itu ada perasaan kesombongan mungkin ya, mengandalkan diri sendiri, merasa bahwa ini
kuat gagahnya kami, mungkin oh ini strategi kita nih yang bagus atau gimana. Tapi kan dengan kejadian itu kita mulai merendahkan, back to earth. Iya, cari Tuhan lagi, merendahkan hati lagi kepada Tuhan. Kita berdoa, kita banyak memperbaiki diri, ya kita belajar. Kita waktu itu masih muda juga ya, belum ada 30 tahun, jadi mungkin kan masih masih cara bisnis yang ini masih belajar ya. Kita terus terang kita ditempa melalui peristiwa itu dan membawa kita jadi lebih tough lagi. Mirip seperti Daud dengan orang-orang di Gua Adulam waktu itu, kami merasakan seperti itu. Jadi secara bisnis mungkin kalau mengalami orang kita dibajak, itu pasti kita down dan mungkin ada pikiran, ya sudahlah mungkin ini bukan bisnis untuk kami gitu kan. Karena kami masih baru juga, belum ada pengalaman. Ya mungkin memang nggak segampang itu ya, mungkin bisnis. Jadi ada pikiran-pikiran down itu ada, tapi ya puji Tuhan tadi dengan istri bilang, kami bersama yakin dengan iman, yuk kita jalan lagi, kita coba lagi. Kita coba dengan strategi yang lain lagi. Jadi kami melakukan pembaruan yang akhirnya hingga hari ini itu menjadi terwira kami termasuknya gitu. Orang-orang yang masih hari ini ada bersama kami. Satu yang saya mau tanya, apakah ini memang kan nasi sudah jadi bubur pada waktu itu ya. Cuman untuk kedepannya, apakah salah satu hal yang cukup penting dalam HRD gitu ya, itu adalah business intelligence. Maksudnya biasanya sebelum mereka resign itu pasti mereka ada pergumulan dalam batin. Apakah mereka akan stay atau mereka akan leave? Gitu. Apakah mereka tetap di situ atau mereka akan tinggalin perusahaan itu. Nah, beberapa itu akan cerita ke temennya, nanti ternyata temennya akan cerita ke pimpinannya. Seperti apakah pada waktu itu terjadi seperti itu, tidak ada info sama sekali, tahu-tahu pergi gitu? Iya, waktu itu mungkin seperti kami juga nggak melakukan kembali lagi, kami cuma merasa ya ini kami pintar, kami bisa mengatur gitu. Ini kerjaan jalan karena kami ini yang hebat gitu ya. Kok diterima masyarakat karena kami ini yang hebat gitu. Jadi kami nggak pernah memikirkan itu. Jadi kami hanya memikirkan ya udah, yuk kamu jalan, kamu kerja, saya akan siapkan apa yang bisa saya lakukan. Tapi dengan kejadian itu memang salah satu hal yang kami pelajari adalah pentingnya menjaga hubungan. Karena bisnisnya adalah bisnis hubungan ya. Karena kami ini melakukannya dengan orang, dengan terapis yang juga akan melakukan treatmentnya langsung ke pelanggan-pelanggan kami gitu. Jadi hubungan ini yang akan sangat penting sekali dan benar kayak kata Pak Andi itu memang benar. Jadi setelah itu kami juga belajar untuk bagaimana kami bisa berdialog, berkomunikasi dengan mereka, bagi hati juga gitu. Jadi ada nilai-nilai itu yang mungkin di beberapa bisnis itu dianggap sebagai hal yang nggak perlu, apalagi di manufacturer mungkin ya. Kamu hanya perlu melakukan rutinitas seperti ini. Tapi kalau di bidang jasa, kita harus mau nggak mau harus masuk ke area itu. Sekarang mari kita dengarkan dasar firman Tuhannya. Yohanes 6 ayat 67-68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Di sini kita lihat ini sebenarnya adalah hal-hal yang kaitannya dengan teologis atau spiritual gitu ya. Tuhan Yesus mengungkapkan sesuatu, akulah roti hidup, barang siapa akan hidup selama-lamanya kalau dia mau makan dagingku dan minum darahku. Dan ini untuk orang-orang Yahudi jadi satu kontroversi yang sangat-sangat sulit sehingga banyak akhirnya ujungnya meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tanya ke 12 muridnya, kenapa engkau nggak pergi juga gitu ya. Nah, tapi Petrus mengungkapkan satu statement loyalitas secara rohani yang bisa kita pelajari juga. Ini ternyata untuk marketplace ternyata bisa juga gitu ya. Dan pernyataan ini secara loyalitas itu harusnya implikasinya kedua hal. Satu adalah sebagai pemimpin perusahaan, satu lagi adalah sebagai seorang pegawai atau sebagai seorang karyawan. Bagi saya sebagai seorang pemimpin perusahaan, kita harus tahu bagaimana supaya mengusahakan supaya karyawan juga punya loyalitas. Kalaupun memang perusahaan karyawan itu tidak loyal seperti apa, harusnya kita juga introspeksi diri. Mungkin kita punya kelemahan, kita punya kesalahan dan sebagainya. Tetapi juga sebagai pemimpin perusahaan, kita tidak boleh pakai cara-cara yang tidak etis untuk membajak, apalagi punya intensi untuk menggembosi atau menghabiskan karir bisnis dari kompetitor kita. Tetapi kita juga sebagai karyawan, kita juga melihat bahwa ultimate pengabdian kita yang paling ultimate adalah tentunya pada Tuhan. Tapi juga ketika pada perusahaan, itu juga berarti bahwa kita tidak boleh bekerja dengan biasa-biasa. Kita harus kerja dengan segiat-giatnya, mengerahkan seluruh daya upaya. Dan kalaupun memang perusahaan kesannya atau
itu mending kita ada komunikasi gitu. Tapi kalaupun memang tidak ada komunikasi dan tidak bisa ada cara lain, mungkin juga kita bisa tanya sama Tuhan, dan kalau Tuhan izinkan kita juga bisa pindah. Tapi intinya adalah seperti ini, harusnya kita juga melatih diri kita masing-masing loyalitas ke Tuhan dan juga loyalitas ke manusia. Dan kalau misalnya kita benar-benar klik gitu ya, benar-benar jadi berkat di marketplace, kita akan bisa melihat bahwa loyalitas kita itu orang-orang juga akan lihat, dan Tuhan juga akan bisa melihat loyalitas kita, dan nama Tuhan juga dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai belajar ya, kita akan mempelajari, oh gejala-gejalanya ini ternyata kayak gini gitu kan. Ada simptomnya. Nah ada simptomnya, ternyata ada simptomnya. Waktu itu kita nggak ngerti, seiring berjalannya waktu kita tahu ya, waktu berjalan kita jadi semakin ini. Udah kita sharing nggak nih praktisnya apa nih? Biar yang itu Betul. barangkali jemaat bisa kayak, wah ini gejalanya kok itu gitu, supaya mereka bisa antisipasi ya. Iya. Kadang-kadang ada, atau anak-anak muda sekarang Gen Z gitu ya, bikin startup gitu, tahu-tahu supaya jangan sampai terjadi kebobolan seperti ini. Gimana? Simptomnya kira-kira seperti apa? Biasanya sih yang paling gampang dilihat itu mungkin dari kehadiran dulu ya, mungkin yang paling gampang mungkin dari kehadiran, ya dia mulai kok gitu. Jadi mungkin agak telat atau mungkin bahkan nggak datang kayak gitu. Terus kemudian mudah sekali alpa, ya mudah sekali nggak ada alasan kabar, yang tanpa alasan yang jelas ya. Seperti itu. Jadi bukan sakit, bukan apa, bukan keperluan yang penting, tapi tiba-tiba alpa aja gitu. Jadi dari absensi itu bisa dilihat sih sebetulnya. Mulai bisa kelihatan. Kita juga pelan-pelan bisnis feeling kita juga diasah ya. Sudahkah yang kita lakukan ini pantas buat mereka gitu? Sudahkah ini ngikutin market hari-hari ini gitu-gitu ya. Ketika habis itu kita juga sering tanya gitu ya, sering komunikasi sama mereka. Gimana gitu kan. Terus kok ya ketika ada gelagat-gelagat yang agak mencurigakan, oh kayaknya orang ini kok mungkin menyimpan sesuatu gitu, itu biasanya ya kita panggil, kenapa kamu nggak seperti biasanya, seperti itu. Jadi komunikasi ya? Ya komunikasi kita bangun juga, seiring berjalannya waktu juga kita tempatkan orang-orang yang bisa dipercaya, yang untuk bisa menjadi telinga mungkin ya buat mereka. Kalau misalnya ada apa-apa, jangan nunggu jadi masalah. Coba sampaikan, belajar percaya sama kita gitu. Bahkan di satu titik saya lupa kapan, kita itu sempat gini, dulu kan kalau kita dipanggil itu Koko sama Cece gitu di tempat kerja. Kita terus habis itu bilang, mulai hari ini kamu jangan panggil saya Koko Cece, panggil kami Bapak sama Ibu. Karena kita ini kepingin jadi sosok itu dalam kehidupan kalian gitu ya. Banyak yang missing ternyata. Jadi orang-orang ini gitu. Jadi kami berusaha hadir, mengisi itu. Jadi sekali lagi hubungan pekerjaan ini bukan cuma sekedar atasan bawahan gitu ya. Kami hadir untuk mereka juga. Kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu secara personal, ini hubungannya kami jaga. Mungkin seperti itu. Iya. Betul. Nilainya dari JG. Iya. Dan kami puji Tuhan belajar mungkin juga dari itu ya. Jadi kami terapkan juga hati gembala itu ada, karena seiring berjalannya waktu kalau satu kali ada orang melakukan ini, dua kali melakukan itu, lama-lama namanya hati ini kita harus bisa benar-benar punya kasih yang luar biasa ya. Ketika kita suruh mereka, kalian panggil kami ini Bapak sama Ibu, kita jadi merasa ya udah. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita jadi punya hati untuk sabar sama mereka, lebih punya hati untuk mengayomi, ngajari, mendidik, nggak sekedar menghakimi seperti itu. Itu juga buat kami itu lebih mudah. Itu luar biasa ya untuk bidang jasa terutama ini ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Go. Jangan terakhir, masih ada beberapa. Oh gitu, oke. Ya udah. Masih ada waktu. Saya mau tanya pokoknya. Aku dulu apa dulu? Oh ya udah. Pengen tanya nih, kalau misal nih waktu dibalik gitu ya di tahun 2013 gitu, dengan semua pengalaman yang sudah Anda dapetin gitu, boleh nggak sharing kalau misalnya untuk seseorang yang mau membangun bisnis di bidang jasa gitu, stepnya kayak gimana? Apa yang akan dilakukan? Pikir aja balik ke tahun 2013 gitu, what you have done gitu. Apa dulu yang perlu diperhatikan? Soalnya kan bidang jasa ini sesuatu yang profitnya gede banget sih gitu loh. Cuman ya itu loh, kira-kira apa ya yang supaya bikin ya supaya nggak dibajak, supaya dan lain sebagainya. Mungkin harus kita punya nilai ya.
dari kita sendiri. Harus punya nilai yang benar dulu. Etika dan nilai dari kita bekerja itu harus benar dulu. Jadi kalau mungkin kita nggak kepingin nanti suatu hari kita diperlakukan seperti itu, ya mungkin kita jangan memperlakukan seperti itu ke orang lain juga. Jadi mungkin bagi orang yang mau mulai juga harus belajar untuk bisa mengerti bahwa kalau memang ini Tuhan berkenan atas usaha yang kita rintis ini, mau kita mulai, pasti ada jalan-jalan yang Tuhan bukakan juga. Itu kita harus punya iman itu juga. Jadi itu yang pertama. Mungkin yang kedua, ya kita harus prepare juga bahwa untuk mencari di bidang jasa ini memang yang diperlukan itu hubungan yang baik, yang sinkron, nggak cuman sebagai atasan bawahan gitu ya. Mungkin kalau dari saya mungkin dua hal ini harus kita pegang. Jadi kita harus benar-benar berjalan bersama iman, tapi prakteknya juga kita harus aplikatifnya, kita jangan cuma sekedar mau cuan aja gitu, tapi harus ada harga yang harus kita bayar juga untuk supaya mereka ini waktu masuk ke tempat kita nggak cuma sekedar sebagai pegawai gitu, tapi ada hubungan yang lebih daripada itu. Gitu sih. Mungkin ada yang tambahan? Mungkin sementara itu ya. Ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, sedangkan bagi beberapa di antara kita yang baru merintis usaha gitu ya, contoh juga saya dulu beberapa waktu yang lalu juga harus merintis awal-awal usaha. Kadang-kadang kita ini perlu teknisi-teknisi atau pegawai atau terapis yang intinya pegawai yang mahir di bidangnya. Sedangkan kalau mulai dari nol, itu sedangkan dengan kondisi kita yang tidak mungkin untuk langsung turun ke bawah, kan nggak mungkin juga kita yang mijitin sendiri gitu kan. Nah, pastinya kan butuh mereka gitu ya. Contoh kayak misalnya saya juga ketika awal-awal saya pasti butuh teknisi elektrik, saya pasti butuh teknisi kaca film, saya pasti butuh teknisi misalnya detailing atau apa. Nah itu mau nggak mau kan saya harus rekrut kan, gitu. Pilihannya kan dua, pertama rekrut atau kedua membajak, gitu. Nah itu gimana dengan prinsip yang tadi? Nah sekarang saya mau tanya nih, kira-kira dengan kondisi teman-teman atau jemaat yang mungkin baru pertama kali pembuka bisnis atau startup dan sebagainya, kan pasti butuh posisi-posisi kunci ya. Itu apakah dari pegawai, apakah dari accounting, apakah dari pajak. Gitu. Kalaupun misalnya pegawai pun juga kayak misalnya saya pasti awal-awal buka toko gitu ya, kan nggak mungkin saya masang kaca film sendiri atau apa. Itu pasti butuh teknisi kaca film, elektrik atau detailing atau apa. Nah, dan saya pasti perlu orang-orang ini, dan bisa jadi apakah saya harus buka rekrutmen menurut Brandon dengan Sis Kristen ya, atau mungkin saya ngelihat ini ada talent yang bagus nih tapi masih kerja di toko lain gitu. Nah, saya ngincer itu deh gitu, karena dia kerjaannya udah bagus, saya nggak perlu repot-repot lagi, kalau saya buka tinggal mesin perusahaan ini langsung ngebut gitu. Nah, gimana? Kalau bagi saya kembali lagi nilai dan etikanya ya. Kalau kita sudah percaya bahwa kalau kita nggak mau orang lain melakukan itu yang sama ke kita, ya mungkin langkah yang paling tepat adalah rekrutmen. Rekrutmen, kita open rekrutmen ke tempat-tempat yang tempat lowongan yang tepat. Kolamnya itu mungkin harus tepat dulu juga. Jadi kadang-kadang kita harus introspeksi juga. Kok kita nggak dapat orangnya, kenapa? Karena mungkin kita pasang lowongannya juga mohon maaf di tempat-tempat yang gratisan atau apa gitu kan. Kita harus berani bayar harga juga untuk itu gitu. Kalau memang mau shortcut, bagi kami itu bukan pilihan. Karena akan ada nilai-nilai, nanti akan ada yang harus dikorbankan. Misalkan itu adalah kompetitor kita, lalu kita melakukan itu, dan kita secara nggak sadar kita pasti akan menyakiti juga, karena bisnis dia yang sudah berjalan, tiba-tiba orang pentingnya kita ambil kan. Nah itu akan mengganggu juga secara bisnisnya dia juga gitu. Nah bagi kami nggak mau melakukan itu karena itu nggak sesuai dengan nilai yang kami pegang gitu. Kami percaya kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti akan sertai dengan tanda-tanda yang ajaib juga. Jadi iman kami juga berjalan di situ, tapi kami melakukan dengan semua hal ini dengan evaluasi, dan kami juga belajar ke tim HRD juga, kami kursus ke bagian HRD, apa yang harus kami lakukan ya untuk kami bisa mendapatkan orang-orang yang lebih tepat. Lalu mungkin dari in-house-nya nanti juga setelah kita dapatkan orang yang sudah berpengalaman tadi, kita keep orang yang berpengalaman, kita juga bawa mereka untuk bisa men-training di dalam tempat kerja kita gitu kan, untuk bisa continue. Jadi mungkin awalnya tadi mungkin mengambil orang dengan gaji atau biaya yang lebih tinggi, setelah itu mungkin bisa juga dipraktekkan untuk dia bisa menjadi mengkader gitu. Trainer kan gitu kan. Dia bisa mengkaderi lagi untuk orang-orang yang kita bisa rekrut dari orang yang belum punya pengalaman apapun tapi punya hati untuk melakukan itu. Mungkin itu sih. Nah, sekarang saya nanya lagi nih. Apa batasan atau definisi loyalitas gitu ya? Itu mungkin teman-teman juga ingin tahu nih. Gitu. Mungkin juga teman-teman yang tidak hanya berbisnis tapi juga yang berkarir. Sejauh mana loyalitas saya ke satu perusahaan?
gitu, sampai di mana saya harus saya mau bertahan di sini atau Memutuskan saya pindah. memutuskan untuk pindah. Oke, kalau sudut pandangnya dari sisi employee-nya berarti ya, dari sisi employee. Employee ya sebagai bos. Jadi pekerjanya dulu ya, mungkin kalau dari pekerja, kalau kita mungkin harus juga mengecek apakah kita ini sudah berada di tempat kerja yang support untuk pertumbuhan kita. Itu yang pertama. Jadi kalau memang kita merasa tempat kerja kita ini kita sudah memberikan yang terbaik, tapi tempat kerjanya nggak bisa memberikan reward yang baik, ya mungkin itu saatnya kita juga bolehlah kita ini toleh-toleh yang lain untuk itu. Tapi prosedurnya tetap harus diikutin. Misalkan di perusahaan itu ada prosedur, kamu harus memberikan 1 month resign notice. Jadi harus ada 1 month notice-nya, dikerjakan dengan baik. Pamitnya baik-baik, dikerjakan sesuai dengan apa, misalnya ada kontraknya diselesaikan dengan baik dulu. Sebelum kita mungkin pindah atau mencoba ke tempat usaha yang lain. Kalau bagi kami, loyalitas itu kalau di dalam pekerjaan selama dia tidak merugikan pihak lain, bagi kami juga nggak masalah. Jadi selama misalkan kami mentraining seorang, lalu orang itu berhasil jadi dan akhirnya dia suatu hari akan memutuskan berusaha sendiri pun, kami akan berkati juga. Kami akan memberkati dia karena bagi kami kalau dia bisa menjadi berkat di luar sana lebih baik daripada tempat kami, it's okay selama prosesnya itu proses dengan benar. Seperti itu. Jangan sampai kita menabrak aturan-aturan yang mungkin sudah kita sepakati sendiri. Oh, kita sudah berjanji untuk melakukan seperti ini, tapi tiba-tiba dilanggar karena satu dan lain hal, tiba-tiba pindah ke kompetitor, itu akan merugikan hubungan yang sudah dibangun dengan perusahaan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Tapi selama ada aturan yang dipatuhin kan, karena setiap perusahaan kan punya aturan main sendiri-sendiri kan bisa beda juga. Setiap kantor kan bisa beda. Kalau misalnya kita udah mutusin, oh aku mau masuk di kantor ini, ya aku mau ngikutin nih aturan main di kantor ini. Betul. Nah, juga salah satunya yang jadi pemikiran saya adalah bagaimana cara kita ini juga untuk menjaga supaya orang-orang kita tidak dibajak di tempat lain. Kan bagaimanapun memang mereka bisa lihat, oh rumput tetangga jauh lebih jauh, tetapi di sini mungkin jauh lebih akrab, saya bisa dapat fasilitas ini dan itu. Nah, dari tempat Anda gimana? Selain hubungan mungkin ya. Kalau hubungan kan betul. pasti udah dijelasin. Cuman kan kita nggak bisa mengenalkan hal tersebut. Kalau kita ngomong soal aturan di perusahaan kan pasti ada hitam di atas putih dan sebagainya. Kira-kira apa yang dilakukan supaya dari pengalaman itu kan berharga banget nih yang waktu tahun 2015. Apa yang dilakukan beda? Kita selalu cek market juga ya. Misalnya harusnya pendapatan itu seberapa, kita juga harus bersaing juga ya. Terus kemudian kita juga itu sering memberi waktu untuk bertanya kira-kira dengan kebijakan-kebijakan yang ada, apa yang kira-kira bisa diimprove, yang win-win solution gitu ya. Kita yang kita lebih sering berdiskusi juga sih dengan. Jadi untuk peraturan perusahaan ini dilakukan diskusi dengan anak buahnya gitu ya. Ya, untuk hal-hal tertentu ya. Kalau udah yang menyangkut value atau nilai dari perusahaan mungkin nggak bisa, tapi untuk hal-hal tertentu yang mungkin bisa dirubah kita terbuka gitu ya untuk merubah itu. Terus kita bangun juga ya kayak tadi nilai-nilai kekeluargaan seperti itu. Oke. Berharga sekali. Ini jadi buat teman-teman sekalian ya yang maksudnya mungkin yang berpikiran mau membaca, ya balik-balik itu semuanya kembali ke etika dan nilai yang dipegang gitu ya. Saya seneng banget tadi waktu dengar sharingnya itu apa, jangan kita tuh melakukan sesuatu hal yang orang tuh kita nggak pingin orang itu melakukan ke kita sih. Ya. Oke, udah sampai di ujung. Kita tutup dulu hari ini. Minta tolong boleh bisa mendoakan ya untuk setiap jemaat yang mungkin hari ini yaitu yang mungkin lagi dongkol banget gitu ya, mungkin sedang jadi korban gitu ya. Dari yang pernah dari pembajakan tersebut. Nah, boleh atau mungkin juga jemaat yang ingin mau masuk di dunia bisnis jasa. Gitu deh. Boleh spesifik didoakan. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa Tuhan melepaskan berkat yang terbaik untuk setiap viewer, setiap jemaat, untuk setiap business owner, setiap pekerja Tuhan yang mungkin menonton acara ini. Apapun Tuhan, pergumulan mereka Tuhan, hamba mau berkati Tuhan, satu persatu pergumulan mereka Tuhan. Berikan jawaban, berikan hikmat Tuhan. Kalau mereka saat ini juga hari-hari ini mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam usaha mereka, berikan hati yang bisa mengampuni Tuhan, dan juga berikan hati yang mau terus belajar untuk berubah Tuhan, sesuai dengan kasih-Mu dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang telah Kau tanamkan dalam kehidupan kami juga Tuhan.
Kami juga saat ini juga mau berdoa Tuhan, jika ada jemaat yang mungkin mau memulai bisnis di bidang jasa Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak terang Tuhan, yang berbeda dengan anak-anak di dunia ini, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati semua orang yang menonton acara ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Thank you. Buat waktunya ya. Christine, thank you. Oke, so thank you buat sudah stay tune sampai di akhir. Berdoa semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa untuk follow Marketplace Wisdom ya. Kalau misalnya kalian mau share ke teman kalian mungkin yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, jadi berkat buat mereka ya. Anda bisa share linknya hari ini. So, buat yang mau request untuk topik-topik berikutnya langsung aja komen di bawah. Oke, so see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye, God bless.